يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji takrib sampai pembahasan al-qadhf. Bihar qadhf wal li'an. Silakan dibaca. Satu pembahasan tok ya saya ini. Menuduh melempar tuduhan. Faslun Bisa adalah bila roma menuduh ar-rajul seorang laki-laki zaujatahu istrinya bizina dengan zina fa'alaihi haddu maka atasnya had itu hukuman al-qadfi hukuman qadhf illa kecuali ayyuqimal bayyinata ayyuqima telah untuk mendirikan illa kecuali an yuqima dia menegakkan kecuali dia menegakkan al-bayyinah bukti al-la'ina atau meli'an fayaqulu maka berkata indal hakimi di sisi hakim fil jami'i dalam suatu di masjid jami' alal minbari atas mimbar fi jama'atin dalam suatu kumpulan minan nasi dari manusia asyhadu bersaksi billahi dengan Allah innani sehingga saya laminas shadiqin benar-benar di atas kebenaran fima dia benar-benar termasuk orang yang jujur. Jujur ya shadiq jujur benar-benar termasuk orang yang jujur fima atas apa yang romaitu saya tuduhkan bihi dengannya zaujati istri saya fulan minaz zina wa inna hadza tasmiya ini al-waladani anak maksudnya ini anak minaz zina dari zina walaysa minni dan bukan dari saya arba'an marratin 4 kali wa yaqulu dan berkata fil marrati untuk yang kelima fi marratil khamisati untuk yang kelima kali ba'da setelah an ya'idahu menasihatinya al-hakimu hakim wa alayya dan atas saya la'natullahi laknat Allah in kuntu bila saya minal kadhibin dari orang-orang yang berdusta wa tata'allaku dan apa itu berhubungan dan berhubungan bili'anihi dengan diannya 5 ahkamin hukum sukutul hati jatuhnya hukum anhu atasnya wa wujubu dan wajib al-hati hukuman alaiha atasnya wa zawalul firasi dan zawalul hilangnya ranjang maknanya pisah hilangnya al-firasu ranjang wa nafyu dan penafian anak dan penafian al-waladi anak wa tahrimu dan haram pengharaman alal abadi atas abadi ini selamanya wa yasqutu dan jatuh al-haddu hukuman anha atasnya bi'an dan gugur al-haddu hukuman anha atasnya yang talta'ina dengan melian fatakulu maka berkata perempuan berkata asyhadu saya bersaksi billahi dengan Allah
dia sungguh termasuk dari orang-orang yang dusta. Fima atas apa yang ramani dituduhkan kepada saya bihi dengannya minaz zina dengan zina dari zina arba'a marratin 4 kali wa taqulu fi marratil khamisati dan berkata pada kelima kalinya ba'da setelah ayyaidaha manasihatinya al-hakim wa alayya dan atas saya ghadabullahi murka Allah inkana apabila dia minas shadiqin dari orang-orang yang jujur. Baik. Pembahasan kali ini tentang qadzaf dan li'an. Apa qadzaf? Qadzaf itu adalah menuduh orang lain dengan tuduhan zina. Itu adalah qadzaf. Menuduh orang lain dengan tuduhan zina. Ini qadzaf. Ya. Maka qadzaf ini memiliki hukuman. Kalau ada orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina, misalkan kamu berzina, kamu penzina, dan sebagainya. Maka kalau si yang tertuduh tidak terima, kemudian dia lapor ke hakim, hakim memanggil si penuduh, buktimu apa? Kamu mengatakan dia berzina, buktimu apa? Saya nggak punya bukti, kamu dihukum cambuk 80 kali. Kalau nggak bisa mendatangkan bukti, maka dia dihukum cambuk 80 kali. Ya. Maka ini termasuk bahaya lisan. Ya, dengan melemparkan tuduhan yang tidak ada bukti atasnya. Baik. Kalau li'an itu apa? Li'an itu adalah suami menyampaikan sumpah terhadap istri. Suami menyampaikan sumpah terhadap istri yang di dalamnya ada unsur saling melaknat. Yang di dalamnya ada unsur saling melaknat. Jadi gini, qadzaf ini kan berlaku untuk semuanya, semua orang, baik suami, istri atau orang lain. Ini berlaku qadzaf, nuduh orang ini tetangganya nuduh tetangganya, suami nuduh tetangganya, istri nuduh, qadzaf. Tapi khusus kalau suami nuduh istrinya, ada tambahan hukum dalam masalah qadzaf. Ada kelanjutan hukum, bukan tambahan. Ada kelanjutan hukum. Maka kalau misalkan si suami menuduh istrinya, istrinya sudah berzina, dan dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang laki-laki yang menyaksikan istrinya sedang berzina, maka harusnya kan dihukum cambuk, ya. Tapi kalau dia suaminya, dia punya kesempatan untuk terbebas dari hukum cambuk itu. Bagaimana caranya? Dia melakukan li'an. Yaitu bersumpah atas nama Allah 4 kali dengan tuduhannya, dan ditambahi sumpah kelima ada lafaz laknat Allah kepadaku. Makanya disebut li'an, saling melaknat. Maka kalau laki-laki sudah melakukan li'an, maka dia bebas dari apa? Hukum cambuk. Sekarang yang jadi pernyataan, bagaimana dengan si tertuduh? Bagi si tertuduh, maka jatuh baginya hukum zina, si istri. Baik. Apakah tidak bisa bebas? Bisa bebas dari hukuman zinanya. Caranya bagaimana? Dia ngeli'an balik. Dia li'an balik suaminya. Makanya li'an itu masdar dari la'ana. La'ana yula'inu mula'anatan wali'anan. Nah, li'an itu adalah saling melaknat. La'ana yula'inu, saling melaknat. Makanya disebut apa? Li'an. Cara melaknat baliknya gimana? Sama, sumpah 4 kali bahwasanya suaminya bohong, dan sumpah yang terakhir dia berani mengatakan bahwasanya Allah akan murka pada saya kalau saya bohong. Baik, kita akan baca langsung. Faqala al-musannif rahimahullah taala. Faslun wa idza, dan apabila roma melemparkan tuduhan. Roma berasal dari kata roma maknanya adalah melempar. Tapi di sini makna adalah melempar tuduhan. Makanya marma itu gawang. Soalnya tempat bola ditujukan ke sana. Bola dilemparkan ditujukan ke sana, maka dia disebut marma. Makan liromi, tepat untuk lemparan.
Wa idza rama, dan apabila melemparkan ar-rajulu seorang laki-laki zaujatahu pada istrinya bizina dengan tuduhan zina. Fa alaihi, maka atas laki-laki tersebut haddul qadhf, hukuman qadhf. Apa hukuman qadhf? Ya tadi 80 cambukan. Dan ini yang menetapkan hakim ya. Yang menetapkan apa hakim. Maka sebelum perkara naik ke hakim, maka nggak boleh ada seorang pun yang membuat hukum qadhf. Itu hak hakim, mutlak hak hakim. Ya. Illa, kecuali. Nah, ini ada tambahan. An yuqimal bainah, dia mendatangkan saksi. Maka kalau dia mendatangkan saksi, dia sudah terbebas dari apa? Hukum cambuk. Atau pilihan kedua yulain, dia melaknat. Dan ini hanya untuk pasangan suami istri. Kalau untuk selain pasangan suami istri, dia sudah melempar tuduhan, sudah naik perkaranya ke pengadilan, nggak bisa li'an. Pilihannya cuma dua, cambuk atau haddun ala dhab. Sudah. Itu kalau orang lain. Tapi kalau suami istri, pilihannya ada tiga. Ya di had, didatangkan saksi, atau kalau gitu ya dipukul, dicambuk, atau kalau gitu dia melaknat. Baik. Fayaqulu Humairah, Humairah sini, aja ganggu, sini, gak kelomoro, gak kelomoro. Tapi fayaqulu, maka mengatakan si laki-laki, indal hakim, di sisi hakim, fil jami'ah. Cara melian bagaimana? Cara lian, suami istri dihadirkan di masjid jami' kalau bisa, fil jami', alal minbar, di atas mimbar. Jadi siapa yang ngomong di atas mimbar. Alal mimbar, jadi misalkan suami dulu, alal mimbar, naik mimbar. Fi jama'atin minan nas, di hadapan manusia. Para ulama mengatakan minimal, ya dianjurkan minimal 4 orang lah, supaya bisa jadi saksi nanti. Ya, fi jama'atin minan nas, dia dari bersama dengan jamaah. Dan dianjurkan juga hari Jumat ba'da asar. Kenapa? Karena supaya lebih istijabah. Ya, cek langsung mandi gitu. Ya. Mengatakan apa? Mengatakan asyhadu billahi annani la minas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minazina. Saya bersaksi bahwasanya aku termasuk orang jujur dalam hal yang aku tuduhkan kepada istriku fulanah dari perzinahan yang dilakukan. Ini kalau nggak ada anak cukup sampai di situ. Kalau misalkan nggak ada anak hasil dari zina istrinya. Kalau ada sampai ada anak hasil dari zina, ditambahi wa anna hadzal walad, anaknya dihadirkan, wa anna hadzal walad, anak ini minaz zina, ini hasil zina. Walaisa minhi, dan bukan anak saya. Itu suaminya ngomong gitu di atas mimbar. Berapa kali? 4 marrat, 4 kali dia mengatakan itu. Asyhadu. Ya, harus ada kata asyhadu, harus ada kata lafaz syahadat, ya. Baik. 4 kali. Kemudian setelah 4 kali, wa yaqulu fil khamisah, dia menambahi yang kelima. Haris, ojo ngono nak sakit, Adik. Yang kelima, tapi sebelum dia mengatakan lafaz yang kelima, ba'da an ya'idhul hakim memberikan nasihat dulu. Sebelum jadi di stop pas keempat, kemudian hakim memberi nasihat. Baik, ini kata-kata terakhir. Kamu kalau melanjutkan ini maka efeknya seperti ini. Ingat bahwasanya siksa Allah di dunia lebih ringan daripada siksa Allah di akhirat. Bla bla bla, pokoknya dinasihati. Kemudian dikasih pilihan, lanjut atau enggak. Kalau lanjut maka mengatakan kalimat yang kelima. Wa alayya, dan atasku laknatullah, laknat Allah. In kuntu minal gadzibin, jika aku termasuk orang yang dusta. Maka dia melaknat dirinya kalau saya dusta. Makanya disebut li'an. Kalau sudah melakukan li'an ini, wa yata'allaku, berhubungan ya, bili'anihi, dengan li'annya tadi, khamsatu ahkam, 5 hukum. Hukum yang pertama, sukutul haddi anhu, gugurnya hukuman darinya. Hukum qadhaf, hukum cambuk gugur, sudah hilang. Yang kedua, wa wujubul haddi 'alaiha, dan wajib hukum pindah ke si perempuan. Maka perempuan dianggap dia yang zina. Kalau perempuan belum jawab loh ya, belum jawab li'annya gitu. Yang ketiga, wa zawalul firash, dan pisah paksa.
Yang keempat, wa nafyul walad, dan anak itu tidak dinisbatkan ke laki-laki yang atau suaminya. Kalau misalkan ada anak, kalau nggak ada anak ya nggak usah. Yang kelima, wa tahrimu al abad, dan keharaman berkumpul selamanya fid dunya wal akhirah. Jadi bukan cuma di dunia, di akhirat bahkan tidak akan bersatu. Haris nggak boleh kena. Bahkan para ulama menyampaikan, kalau misalkan si istrinya tadi jadi budak akhirnya, mungkin peperangan ini kemudian jadi budak perang, terus dibeli sama suaminya, mantan suaminya, kan jadinya mantan istri jadi budaknya. Apakah boleh menggauli budaknya yang dulu istrinya yang dilian? Tetap tidak boleh, meskipun sudah jadi budaknya. Kemudian wayaskutul haddu anha, bisa gugur hukuman atas perempuan itu bi antal ta'ina, dengan dia melaknat balik. Fatakul, maka dia mengatakan, asyhadu, aku bersaksi billah kepada Allah, anna fulanan hadza, bahwasanya fulan ini suami saya ini la minal kadzibin, dia dusta fima ramani bihi minazina, dalam perkara yang dia menuduhkan saya dengan zina. Mengatakan berapa kali? 4 marat, 4 kali. Wa taqulu fil marratil khamisah, dan dia mengatakan untuk yang kelima kali, berarti 5 lafaz. Tapi seperti laki-laki, ba'da an ya'idhal hakim, setelah hakim memberikan nasihat, dinasihati istrinya, fulanah, wahai fulanah, gini bla bla bla, efeknya gini, azab Allah lebih ringan di dunia daripada di akhirat dan seterusnya. Kalau si fulanah mengatakan lanjut, ya sudah. Yang kelima dia mengatakan wa alayya, dan atasku ghadabullah, ya, kemurkaan Allah, in kana minas shadiqin, jika laki-laki tadi atau suamiku itu termasuk orang yang jujur. Maka ini adalah li'an. Li'an. Ya. Dan li'an ini ya sebagai solusi sebenarnya. Karena apa? Karena pernah terjadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang di masyarakat Madinah. Dia mengetahui istrinya berzina. Problemnya dia nggak punya saksi. Kan jadi problem. Jadi gini, problemnya gimana? Sudah ada hukum qadhaf, tapi belum ada li'an. Maka jadi problemnya, kalau dia lapor dia nggak punya saksi, otomatis dia akan cambuk. Tapi ini di Jarno, aku lo ngerti bojoku zina. Apa istilahnya? Iya, oke. Tadi nang jero ati kok nyesek, maksudnya mending saya pertahankan dengan mengetahui istri saya zina, atau saya lapor tapi pasti saya yang dihukum gitu. Maka si ini tadi bingung, waduh ya apa, bingung. Lapor ke Nabi, maka Nabi mengatakan sebagaimana hukum yang sedang berlaku ketika itu, al-bayyinah au haddun ala dhahrik. Kon nekakno saksi utawa kon sing dihukum. Ya Nabi ketika itu belum ada ayat li'an ya. Akhirnya ya sudah, maka dia mengatakan, wallah demi Allah wahai Rasulullah, saya yakin pasti Allah akan menurunkan ayat yang menjelaskan perkara saya ini. Akhirnya setelah itu turun wahyu tentang ayat atau masalah li'an. Ya ada dalam surat apa ya, agak lupa saya. Ya, ayat li'an. Solusinya seperti ini. Ini khusus untuk suami istri. Ya bukan bukan orang lain. Karena orang lain enggak bisa berlaku hukum li'an. Baik, ini penjelasan tentang masalah li'an. Ya. Dan ini memang menjadi ya kemarin saya ada tulisan, ada seorang ustadz yang menulis dalam satu majelis ilmu, ustadznya ngomong, tiba-tiba ada yang bertanya pada saya, Ustadz, istri saya berzina, gitu. Tanya langsung nang ustadz. Maka saya langsung, stop Pak, jangan dilanjutkan, jangan cerita, ini gak gelem. Jadi masalah itu Pak. Iya, maksudnya ini aib. Jangan Anda ngomong di forum seperti ini. Ini aib gitu loh. Tapi ya mungkin ya itu tadi, problemnya mungkin podam sahabat. Mati bingung. Makanya terus uangnya tetap dedes. Dia tetap dedes. Ya ini Ustadz Jawa Timur juga. Nah, beliau bikin tulisan bagus. Maka beliau nyampaikan, saya nggak bisa Ustadz, ini saya harus ngomong gitu. Saya harus cerita. Akhirnya uangnya maksa cerita. Jadi istri saya tahu dia berzina. Sudah bolak-balik zina.
dan saya sudah ingatkan bahwasanya gini-gini tetap zina ya. Bahkan ya dia itu malah berzina dengan orang yang notabene masih keluarga dengan saya. Masalahnya dia nggak mau saya ceraikan, Ustaz. Saya cerai nggak mau. Akhirnya dia yang bingung. Ya akhirnya ustaznya ngomong, sebelum matahari tenggelam hari ini, Anda harus sudah menceraikan istri Anda. Sebelum tenggelam matahari hari ini, Anda harus sudah menceraikan istri Anda. Kalau tidak, Anda termasuk dayus. Laki-laki tidak punya kecemburuan. Padahal sudah tahu seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita mau coro keras-kerasan, bukan keras-kerasan sebenarnya. Kalau coro kita melakukan hukum syariah gitu ya, hakim syari, jenengan tinggal ngomong ke hakim, istri Anda pasti dipanggil. Kalau misalkan Anda nggak punya bukti, tinggal Anda melaknat. Kalau sudah Anda melaknat, istri Anda akan dirajam. Gitu. Kalau sebenarnya coro keras-kerasan. Dan kalau dirajam, kalau nggak mau dirajam, dia melaknat balik. Efeknya apa? Anda akan dipisahkan selamanya di dunia dan akhirat. Jadi problem semacam itu sebenarnya akhirnya adalah Anda pisah dunia akhirat. Anda pisah dunia akhirat. Maka seperti itu sudah. Pokoknya beliau mengatakan ya. Pokoknya sampai sebelum tenggelam matahari hari ini, Anda harus ceraikan istri Anda. Tulisannya tengah Facebook. Iya, tahu aja tahu. Iya. Saya pernah nyeliwer gitu, tak masya Allah gitu. Ya dan itu ya maksudnya apa? Maksudnya di sini memang perkara li'an ini sebenarnya masih ada kalau misalkan mau dipraktekkan. Banyak kasusnya itu bukan kasus yang mustahil, bukan. Beda dengan mungkin masalah kemarin, masalah zihar atau masalah ila ya, ila. Bukan ila yang sumpah nggak akan menjima. Atau ini mungkin beda kalau misalkan kita Indonesia ya, masyarakat Indonesia. Mungkin kalau masyarakat Arab yang berbahasa Arab mungkin ada. Tapi kalau kita masyarakat Indonesia, zihar apalagi insya Allah hampir nyam. Tapi li'an ini sebenarnya kasusnya tetap berjalan sampai hari ini. Bisa jadi suaminya ngerti misalkan, ya istrinya berzina, tapi dia nggak bisa lapor karena nggak punya bukti. Orang mau laporkan orang zina itu, buktinya 4 orang laki-laki, dia harus melihat wanita itu berzina. Maksudnya bukan hanya melihat cuma telanjang sama telanjang, nggak cukup. Harus melihat masuknya zakar ke dalam farji. Lah itu kan abot pasti ya. Bahkan ya sulit sekali gitu, sulit sekali. Makanya tadi ada syarat li'an. Ya, ala kulli hal, yaitu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Allah taala sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in.